tidak pernah mendirikan sekolah perempuan. Pada umumnya, sejarah yang sering sampai di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia mengenai sosok Kartini ialah beliau merupakan pahlawan wanita pendiri sekolah perempuan di Indonesia. Apakah hal tersebut benar adanya? Bukankah R.A. Kartini sudah lebih dulu meninggal sebelum berhasil membangun sekolah perempuan yang dicita-citakannya itu? Dan bukankah sebelumnya sudah ada beberapa sekolah perempuan yang berhasil berdiri sebelum sekolah Kartini didirikan? Contohnya seperti sekolah istri yang dibangun oleh Dewi Sartika pada tahun 1904, sekolah keutamaan istri yang dibangun oleh Lasmi Ningrat pada tahun 1907, sekolah kerajinan Amai Setia yang didirikan oleh Rohana Kudus pada tahun 1911, dan adanya sekolah perempuan di Balige pada tahun 1919 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan R.A. Kartini. Lantas, mengapa R.A. Kartini disebut-sebut sebagai pahlawan wanita pendiri sekolah perempuan di Indonesia? Wah, hal ini sangat menarik ya untuk dibahas. Namun sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Sunarti Manurung dengan nomor NIM 322242102. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan mereaction satu video dari channel YouTube Agus Suprastyo yang berjudul Kartini, Biografi dan Perjalanan Perjuangannya. Nah, dalam video ini membahas bagaimana biografi dari Kartini, kemudian bagaimana perjuangan dan perjalanan dari sosok Kartini semasa hidupnya. Awalnya dalam video ini tidak ada masalah, semua masih sesuai fakta. Namun pada menit ke-7.30 disebutkan bahwa R.A. Kartini diberikan kebebasan untuk mendirikan sekolah perempuan pertama yang berlokasi di Rembang. Untuk cuplikan videonya bisa kita lihat ya. Suami R.A. Kartini memahami apa yang menjadi keinginan R.A. Kartini, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang kemudian berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Kemudian pada menit ke-8.20 disebutkan bahwa berkat perjuangan dari Kartini ini, maka Yayasan Kartini berhasil didirikan di wilayah Semarang yang akhirnya meluas ke wilayah-wilayah lainnya. Untuk cuplikan videonya bisa kita lihat di atas. Berkat perjuangannya kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke daerah lainnya. Nah, jika ditarik fakta berdasarkan buku yang berjudul Sisi Lain Kartini oleh Djoko Marihandono dan kawan-kawan, maka dapat ditarik kesimpulan fakta bahwa Kartini ini semasa hidupnya tidak pernah mendirikan sekolah perempuan. Bukan hanya itu, bahkan Kartini tidak diperbolehkan mengecam sekolah tinggi di Batavia oleh karena adat dan tradisi Jawa pada saat itu. Nah, setelah penolakan itu, kemudian R.A. Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang, menjadi istri keempat dari Bupati Rembang atau yang biasa disebut dengan poligami. R.A. Kartini ini juga merupakan korban dari tradisi Jawa yang tidak memperbolehkan perempuan Jawa mengecam pendidikan tinggi dan hanya bisa manut kepada suami ketika sudah menikah. Kemudian R.A. Kartini meninggal 4 hari usai melahirkan putra pertamanya. Ia meninggal di usia ke-24 tahun dan belum sempat mendirikan sekolah perempuan. Angan-angan dan cita-citanya itu hanya berhasil ia tuangkan lewat surat-suratnya saja. Antara video yang ada di channel YouTube Agus Suprastyo yang membahas tentang R.A. Kartini, biografi dan perjuangan perjalanannya, dengan buku yang berjudul Sisi Lain Kartini oleh Djoko Marihandono dan kawan-kawan memiliki satu pernyataan yang sama, yaitu bahwa Kartini tidak pernah menulis buku. Kartini hanya menulis surat-surat yang kemudian suratnya itu dikumpulkan dan dijadikan satu buku oleh J.H. Abendanon.
Yang awalnya buku tersebut berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian berganti judul menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk cuplikan videonya bisa kita lihat ya. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Gorbuis Termistoplik yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Kemudian seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sebelum sekolah Kartini ini didirikan, sudah banyak sekolah-sekolah perempuan yang berhasil berdiri. Contohnya seperti Sekolah Istri pada tahun 1904, Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1907, Sekolah Kerajinan Amai Setia pada tahun 1911, dan Sekolah Perempuan yang ada di Balige pada tahun 1919 yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan RK Kartini. Kemudian ada juga beberapa ahli sejarawan yang mempertanyakan kepahlawanan dari sosok R.A. Kartini ini. Contohnya ada Profesor Harsyah Baktiar yang menuangkan keraguannya terhadap kepahlawanan Kartini ini dalam satu buku yang berjudul Satu Abad Kartini. Kemudian ada juga Profesor Ikhwan Ajari yang berteori bahwa Hari Kartini ini merupakan hari ciptaan Belanda. Dan Kartini lebih pantas disebut sebagai pujangga yang merenung lewat suratnya dibanding seorang pejuang. Hal itu bisa dilihat dari fakta-fakta sejarah dari koran lama yang banyak disiarkan untuk menyanjung Kartini pada masa itu. Untuk bukti-bukti koran lamanya bisa kita lihat di sini, dan ini. Nah, gimana viewers? Pernyataan dan fakta-fakta dari sejarah sosok Kartini ini sangat banyak mengedukasi kita, bukan? Dari banyaknya post and truth yang ada di dalam dunia sejarah, kita sebagai masyarakat yang melek akan dunia sejarah harus lebih selektif lagi ya dalam menentukan dan mencari keaslian dan fakta dari sejarah tersebut. Oh iya, sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di channel YouTube aku selanjutnya. Thanks for watching and see you, bye-bye.